warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsaadi Ramadhani dengan NIM 12453200505 dari kelas 4B Sistem Informasi UIN Suskaryo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Business Modeling. Di sini saya akan bahas tuntas 4 materi inti yang penting banget buat kita yang mau mulai atau ngebangun bisnis. Apa saja itu? Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup. Kita bakal bedah apa sih sebenarnya bisnis itu dan gimana perannya sekarang. Yang kedua ada bisnis model kanvas. Alat sakti selembar kertas yang merangkum seluruh strategi bisnis kita. Yang ketiga ada pola model bisnis. Ngelihat berbagai pola bisnis atau pattern yang sukses di luar sana. Dan yang terakhir ada customer insight. Gimana sih caranya kita ngelihat atau ngintip keinginan atau kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan kita. Yuk kita lanjut ke materinya. Pertama, definisi dan ruang lingkup. Apa itu bisnis? Bisnis itu intinya tentang aktivitas, barang, jasa, dan laba. Tapi, cara berbisnis sekarang sudah berubah. Kalau dulu alur bisnisnya dari ide, lanjut membuat buku rencana atau bisnis plan yang tebal. Sedangkan sekarang alurnya dari ide, lanjut ke bisnis model atau membuat strategi bisnis, lanjut dilakukan validasi atau tes pasar. Jika gagal, akan dilakukan perbaikan. Dan jika berhasil, akan dilanjutkan ke rencana selanjutnya yaitu bisnis plan. Kenapa gitu? Karena semakin panjang rencana bisnis tanpa tes pasar, semakin besar juga risiko gagalnya. Jadi, fungsi model bisnis itu untuk memotret apakah ide kita masuk akal atau hanya berhalusinasi. Contohnya, kalau kalian membuka jasa titip jual barang pre-love. Sebelum bikin dokumen legal yang ribet, kalian harus tes dulu bisnis modelnya. Ada nggak yang mau nitip? Dan siapa yang mau beli? Jika tervalidasi banyak yang mau, baru deh lanjut ke rencana formal. Setelah kita tahu apa itu model bisnis, kita lanjut ke alatnya, yaitu Business Model Canvas atau BMC. BMC itu sebenarnya cara kita membedahi isi perut bisnis dengan selembar kertas dengan 9 elemen yang berkaitan. Yuk kita bedah satu persatu. Elemennya menggunakan contoh sebuah kafe khusus mahasiswa. Yang pertama ada customer segments. Ini adalah kelompok orang yang menjadi target perusahaan. Contohnya mahasiswa tingkat akhir yang butuh suasana tenang untuk bimbingan skripsi dan komunitas organisasi kampus yang butuh tempat rapat. Yang kedua ada value proposition. Itu tuh keunikan yang bikin pelanggan mau datang ke tempat kita lagi dan nggak milih tempat lain. Contohnya, kita nggak cuma jual kopi, tapi jual working space yang tenang, meja luas dengan banyak colokan listrik, dan wifi yang lancar. Dan yang ketiga ada channels. Itu gimana caranya kita berkomunikasi dan menyampaikan nilai produk ke pelanggan. Contohnya, promosi lewat akun Instagram Pekanbaru Kuliner, kerjasama dengan organisasi mahasiswa atau hima, dan pendaftaran di aplikasi ojek online seperti Grab, Gojek, Maxim, bisa juga di ShopeeFood. Yang keempat ada customer relationship. Itu gimana caranya kita mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Contohnya, sistem stem card atau bisa juga bikin beli 5 kopi gratis 1 kopi, serta admin media sosial yang aktif balas DM nanya password wifi. Yang kelima ada revenue streams. Itu tuh aliran dana yang masuk. Contohnya jualan kopi dan cemilan, biaya sewa ruang VIP untuk rapat tertutup, dan jualan merchandise tumbler cafe. Yang keenam ada key research. Itu tuh aset terpenting agar model bisnis ini berjalan. Contohnya mesin kopi standar cafe, barista ramah dan cekatan,
serta lokasi kafe yang dekat dengan kampus. Yang ketujuh ada key activity, itu tuh kegiatan utama yang dilakukan untuk mewujudkan proposisi nilai. Contohnya menjaga kualitas kopi secara konsisten, menjaga kebersihan area kerja, dan update kecepatan wifi agar pelanggan tetap datang. Yang kedelapan ada key partnership, itu tuh mitra kerja yang membantu operasional dan mengurangi risiko kerugian. Contohnya supplier biji kopi lokal dari petani Riau, vendor penyedia internet atau provider, dan mitra ojek online untuk pengiriman. Dan yang terakhir ada cost structure, itu tuh catatan biaya yang keluar akibat berlangsungnya model bisnis tersebut. Contohnya biaya langganan internet kecepatan tinggi, gaji karyawan, serta biaya listrik yang besar karena banyak colokan yang dipakai oleh mahasiswa. Nah teman-teman, setelah kita tahu caranya bedah bisnis pakai BMC, kita harus tahu juga kalau bisnis mempunyai pola atau karakteristik yang mirip satu sama lain. Pola ini ngebantu kita buat nentuin strategi mana yang paling cocok buat bisnis kita. Yuk kita bahas kelima pola bisnis. Yang pertama ada unblending model bisnis. Pola ini memisahkan inti menjadi unit terpisah. Contohnya, salon kecantikan yang memiliki banyak pelayanan seperti potong rambut, jasa make up, spa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada long tail model. Ini memanfaatkan permintaan ceruk pasar yang tidak melayani produk massal. Contohnya, toko buku bekas yang hanya memiliki satu stok buku. Yang ketiga ada multi-site platform. Bisnis ini yang menghubungkan dua atau kelompok yang saling bergantungan. Contohnya marketplace kampus. Yang keempat ada free business model, produk atau layanan gratis untuk menarik pelanggan, sementara pendapatan dari iklan dan versi premium. Contohnya aplikasi game di HP. Kita bisa download dengan gratis, memainkannya sepuasnya dengan gratis. Tetapi jika kita ingin mengganti karakter atau bajunya, kita harus membelinya secara premium. Dan yang terakhir, kail dan umpan. Pola bisnis yang menawarkan produk dasar murah untuk menarik pelanggan, lalu meraup untung dari aksesoris pendamping yang mahal. Contohnya printer dan tinta printer. Terakhir, materi yang gak kalah penting adalah customer insight. Seperti namanya, customer adalah pelanggan dan insight adalah pemahaman mendalam. Jadi kita gak cuma sekadar tahu siapa pelanggan kita, tetapi kita harus mencari tahu secara mendalam mengapa mereka melakukan, memikirkan, dan berperilaku seperti itu terhadap produk. 14 metode customer insight. Yang pertama adalah etnografi, itu mengamati perilaku pelanggan langsung di lingkungan aslinya untuk memahami gaya hidup mereka. Contohnya, kalian duduk di sebuah food court hanya untuk memperhatikan bagaimana mahasiswa memilih menu makan saat jam siang. Yang kedua ada etnografi, itu riset perilaku manusia di komunitas atau dunia maya secara objektif. Contohnya, kalian masuk ke grup diskusi di Reddit atau Discord untuk membaca keluhan jujur para gamers tentang sebuah konsol game terbaru. Yang ketiga ada sosial media monitoring, itu memantau pembicaraan, tren, dan emosi pengguna di platform media sosial. Contohnya menggunakan kata kunci tertentu di Twitter atau X untuk melihat seberapa banyak orang yang komplain tentang layanan sebuah ekspedisi paket. Yang keempat ada text analytic, itu menggunakan algoritma atau mencari pola kata kunci dari ribuan teks pelanggan. Contohnya menganalisis ribuan ulasan di Google Maps untuk mengetahui kata apa yang paling sering muncul, misalnya mahal, ramah, atau lama. Yang kelima ada biometrik,
itu mengukur respon fisik pelanggan seperti detak jantung atau arah pandangan mata saat melihat jauh iklan. Contohnya menggunakan eye tracking untuk melihat bagaimana dari kemasan produk deterjen yang paling pertama dilirik oleh pembeli. Yang keenam adalah expert interview, wawancara mendalam dengan orang yang sangat ahli di bidang tersebut. Contohnya wawancara dengan seorang barista senior untuk mengetahui kenapa rasa kopi tertentu lebih disukai mahasiswa daripada kopi lainnya. Yang ketujuh adalah instant polls, jajak pendapat singkat yang hasilnya bisa langsung diketahui saat itu juga. Contohnya menggunakan polls di Instagram Story, tim kopi susu gula aren atau tim kopi hitam. Yang kedelapan adalah mobile research, itu melakukan survei atau riset langsung melalui HP pelanggan agar lebih fleksibel. Contohnya mengirimkan kuesioner singkat via WhatsApp tepat setelah pelanggan selesai makan di restoran kalian. Yang kesembilan ada market research online community, membuat grup diskusi online eksklusif yang berisi pelanggan terpilih. Contohnya mengumpulkan 20 pelanggan loyal dalam satu grup tertutup untuk mendiskusikan fitur baru yang akan kalian rilis. Yang ke-10 ada neuromarketing, itu mempelajari aktivitas otak pelanggan untuk memahami reaksi bahwa sadar mereka terhadap sebuah merek. Contohnya mengamati reaksi emosional pelanggan melalui gelombang otak saat mereka menonton video iklan yang mengharukan. Yang ke-11 adalah video research, itu menggunakan rekaman video untuk menganalisis perilaku pelanggan secara lebih detail. Contohnya merekam cara pelanggan membuka kemasan sebuah produk untuk melihat apakah kemasannya sulit dibuka atau enggak. Yang ke-12 adalah crowd searching, itu mencari ide, solusi, dan memasukkan kreatif dari banyak orang sekaligus melalui internet. Contohnya sebuah brand kecantikan meminta pengikutnya di media sosial untuk membantu memilih nama bagi lipstik terbaru mereka. Yang keempat adalah ide manajemen, proses mengumpulkan, menyaring, dan mengatur semua ide yang masuk supaya bisa berdiskusi. Contohnya menggunakan papan khusus seperti Trello untuk menampung semua ide gila dari tim kreatif, lalu menyeleksi mana yang paling masuk akal. Dan yang terakhir ada prediksi markets, atau mengajak orang untuk menebak atau memprediksi ide mana yang paling mungkin sukses. Contohnya membuat sayembara kecil-kecilan bagi karyawan untuk memprediksi produk mana yang akan paling laku di bulan depan. Nah teman-teman, itu tadi saya rangkuman lengkap mengenai 4 materi penting yang ada di mata kuliah bisnis modeling yang sudah kita pelajari. Semoga penjelasan tadi memberikan gambaran yang jelas bahwa setiap bisnis yang kuat bukan cuma bermodalkan ide, tetapi juga validasi dan model bisnis yang matang. Ingat prinsipnya, tempel, tes, evaluasi, baru jalankan. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih kepada Bu Kasini selaku dosen pengampu atas bimbingannya. Saya Salsa Abdi Ramadhani pamit undur diri. Minta maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye.